bisa kembali kita lihat sebenarnya di restoran Anda, restoran Padang di daerah Pondok Gede. Kita rehat makan siang dulu sebelum kita meluncur ke rumah di Aten Mas Utoyib Jayakarta hadirin ya. Baiklah pemirsa, sebentar lagi kita akan sampai ke kediaman Bapak Mas Utoyib Adiningrat. Pemirsa, kita sudah sampai ke kediamannya Bapak PNA Masud J. Adiningrat, dan kita siap untuk berbincang-bincang dengan beliau. Laut yang wilayah kita yang namanya Natuna Utara, bukan Laut Cina Selatan, itu Laut Natuna Utara. Kenapa tidak? Kan itu Laut Natuna Utara kita, ya. Ya, kita tentunya kan begini ya. Kita masing-masing punya sikap, ya nanti kita harus mencari suatu solusi yang baik lah ya. Di ujungnya saya kira kita bisa dapat solusi yang baik. Ada diplomasi ya, Pak dengan Cina Pak untuk masalah ini? Ya saya kira kita harus selesaikan dengan baik. Bagaimanapun Cina adalah negara sahabat yang kita harus ya. Tidak salah dari pernyataan Pak Prabowo. Kita selesaikan dengan kalem, kan boleh, tidak usah ngotot-ngototan, tetapi tetap kita pada prinsip tidak ada nikung. Baiklah Pak, kita mulai bincang-bincang masalah yang saya dengar sekarang lagi tren sekarang Pak dengan adanya isu Natuna Pak. Tolong pandangan Bapak kira-kira masalah isu Natuna ini bagaimana menurut Bapak? Natuna adalah kepulauan yang secara hukum internasional masuk menjadi wilayah kekuasaan Republik Indonesia, dan ini telah diakui oleh PBB. Artinya, walaupun bagaimana kita harus mempertahankan Natuna ini menjadi tempat terluar dari kedaulatan negara Republik Indonesia. Adanya rencana bahwa Cina akan membuat pangkalan militer yang berdekatan dengan Natuna. Seharusnya kita lah yang lebih dulu membuat Natuna ini menjadi kedaulatan yang kita jaga. Karena apa? Negara kita besar sekali, sangat besar. Dan yang hebat, negara kita itu adalah satu negara yang dilewati khatulistiwa. Dan dengan demikian, negara ini menjadi sangat kaya dengan tambang dan lain-lain. Nah, di luar itu semua, Indonesia menjadi sangat besar sejarahnya, dan kita pernah mengalami kejayaan pertama Nusantara, di mana kita tahu pada abad ke-7 di zaman Sriwijaya itu kita pernah menguasai Filipina, Kamboja, Asia Tenggara lah masuk ke sini, dan konon kabarnya malah India Selatan dan Afrika. Sehingga Papua itu termasuk Papua Nugini juga masuk ke Nusantara ini.
dan Filipina masuk ke sini. Apa maknanya? Maknanya negara Indonesia yang waktu itu bernama Sriwijaya di abad ke-7 adalah negara yang di dalam negara itu ada lautan yang besar. Ini adalah satu potensi di samping isi dari laut yang berupa ikan yang beraneka warna dan banyak macamnya. Ini adalah satu kekayaan. Tetapi secara geostrategi bahwa Nusantara itu memang diperebutkan dari dulu untuk menjadi jajahan dari negara-negara lain yang merasa adikuasa. Nah, dengan adanya rencana Cina membuat pangkalan militer di sebelah utara Natuna ini, sesungguhnya kita keduluan. Dan kalau kita mau menjadi negara yang jaya, maka yang harus kita kuasai adalah lautan dulu. Jadi disinilah yang kita katakan bahwa Indonesia jaya di lautan, dan pada saat itu telah dibuktikan di zaman Sriwijaya. Kemudian Pak, kenapa negara-negara luar itu begitu tertarik dengan Nusantara ini? Mungkin ada sejarahnya atau asal muasalnya Nusantara seperti apa gitu Pak? Orang menyebut Nusantara dan juga menyebutnya Dwi Pantara. Kenapa disebut Dwi Pantara? Karena letak Nusantara pada saat itu ada di dua benua besar, yaitu benua Asia dan benua Australia yang kita kenal sekarang. Nah, tentunya di dalam perut bumi Nusantara ini mengandung satu kekayaan yang sangat luar biasa, sehingga supaya orang ingin memperebutkannya. Hebatnya pada zaman Sriwijaya itu telah mampu menguasai Selat Sunda, selat yang kita kenal adalah Selat Malaka, kemudian adalah Selat Natuna itu sendiri, dan yang waktu itu Filipina udah masuk ke kita, sehingga Selat Filipina itu juga dikuasai oleh Sriwijaya. Akibatnya apa? Seluruh Nusantara itu dalam kontrol dan kekuasaan Sriwijaya. Oleh sebab itu Sriwijaya itu pernah menjadi negara yang sangat besar. Dan pada saat itu disebut juga sebagai Kedatuan Sriwijaya, atau ada yang mengatakan Kaisar Sambugita pada zaman dulu ya. Nah, dengan kebesaran yang kita miliki ini, lebih-lebih ya, tambang itu kita mempunyai emas yang banyak sekali. Oleh sebab itu Sumatera sendiri yang dulu disebut Suwarna Dwipa atau Suwarna Bumi itu adalah pulau emas. Artinya di Sumatera saja mengandung emas yang sedemikian rupa. Belum di Kalimantan, belum di Papua yang sekarang kita kenal dengan Freeport dan tempat-tempat lain. Maka sangat wajar kalau memang beberapa negara mengincar untuk menguasai Nusantara. Kemudian Pak, kelihatannya zaman Sriwijaya terus Nusantara ini begitu menguasai selain Indonesia, termasuk ya seperti Filipina dan daerah lainnya, Malaysia termasuk di dalam kerajaan Nusantara. Yang pertanyaannya, apakah pemerintah sekarang atau Indonesia sekarang lebih maju daripada Nusantara pada zamannya itu Pak? Ya. Menurut Bapak bagaimana? Pada saat itu kita harus akui bahwa zaman Sriwijaya itu adalah zaman yang hebat. Saya mengatakan bahwa saya ingin menyebutnya sebagai Eka Mahakala Jaya Nusantara, yaitu kejayaan Nusantara yang pertama. Kenapa demikian? Karena dia bisa menguasai wilayah yang demikian luas. Jadi kalau sampai Asia Tenggara pun bisa kita katakan masuk ke dalam wilayah Nusantara ini, dan juga India bagian selatan, termasuk Madagaskar dan sebagian dari Afrika. Artinya dia punya kekuatan angkatan laut yang luar biasa. Nah, seharusnya negara kita itu harus membangun kemiliteran dengan cara menguasai laut. Karena di dalam laut ini sesungguhnya adalah merupakan uang. Saya tertarik dengan apa yang pernah dikatakan oleh Pardigu Sontoloyo. Dia mengatakan bahwa di dunia ini negara yang memiliki laut di dalam negara adalah Indonesia. Jadi kalau batas-batas
Indonesia ini lautnya kita perkuat, maka kita bisa menguasai Natuna itu sendiri sepenuhnya, dan juga antara Kalimantan dan Sulawesi, dan juga Selat Sunda, Selat Filipina. Dan kalau itu bisa kita perkuat, maka otomatis kita bisa menarik pajak dari negara-negara di sekitar kita. Pernah nggak kebayang oleh kita pada saat Cina mempunyai produk yang sangat hebat di dalam perdagangan sekarang, lalu dia mau mengirim barang-barangnya ke Afrika, dia pasti melalui lautan kita. Kenapa kita biarkan lepas begitu saja? Nah, kalau itu kita punya pangkalan daripada membuat pelabuhan kecil-kecil, kita fokuskan aja di tempat-tempat yang strategis tadi. Kenapa kita seperti Malaka itu bisa jadi besar? Karena dia punya pelabuhan yang hebat, terutama Singapura, negara sekecil itu dia bisa menguasai dunia. Nah, ini semua menurut saya adalah kita harus membangun prasarana di tempat-tempat ini. Dan kalau ini terjadi, maka tentunya kita nggak perlu utang lagi, karena kita sudah dapat biaya masuk dari kapal-kapal yang lewat. Itu baru dari sisi kapal. Jadi kita belum berbuat apa-apa, itu kita sudah mendapat uang. Nah, oleh sebab itu menurut saya kita harus punya rencana pembangunan yang hebat ke depan. Jadi kita jangan kalah dengan penguasa-penguasa masa lalu yang dengan teknologi yang sederhana dia bisa menguasai Nusantara, semisal zaman Sriwijaya tadi. Jadi maksud pesan dan pendapat Bapak ini, relevansi masa lalu itu bisa kita kaitkan dengan zaman sekarang, dan kalau bisa ya lebih maju dari masa lalu. Ya otomatis, karena sesungguhnya menurut saya sangat salah kalau ada satu pendapat bahwa tidak perlu masa lalu atau tidak perlu sejarah, tapi yang perlu adalah masa depan. Menurut saya justru yang terpenting adalah masa lalu atau sejarah itu. Jadi kenapa demikian? Karena masa lalu adalah kaca penghala. Nah, dengan adanya masa lalu yang terang benderang, dan kita melalui masa kini bisa membangun masa depan yang lebih hebat lagi. Nah, itu semua adalah satu bukti bahwa dari zaman Sriwijaya itu menunjukkan bahwa belum punya peralatan yang secanggih sekarang, dia mempunyai angkatan laut yang sangat kuat, sehingga semua wilayah di sekitarnya dia bisa kuasai, dan dengan demikian dia jadi kekaisaran yang sangat besar. Kenapa kita tidak bisa mencapai seperti yang pernah dicapai oleh Sriwijaya? Kalau ditanyakan bahwa masa lalu itu lebih besar atau lebih kecil dari sekarang, itu satu bukti bahwa masa lalu itu juga punya kehebatan yang luar biasa yang perlu kita hargai, dan kalau kita tiru jangan kalah dengan masa lalu. Apa ada pengaruh Pak dengan kepemimpinan saat sekarang, perbedaannya ada kepemimpinan masa lalu? Mungkin dulu ada tokoh-tokoh seperti Gajah Mada yang begitu hebatnya. Seorang pemimpin adalah seorang yang visioner. Dia punya prinsip yang sangat hebat untuk menjadi pemimpin itu. Jadi sebelum Gajah Mada tentu zaman Sriwijaya kita kupas di sini. Dan pada saat itu yang berperan siapa? Pada saat itu yang berperan adalah tidak sekedar para politikus yang ada di situ, tapi yang berperan adalah cendekiawan. Dengan ada cendekiawan yang hebat ini bisa menarik cendekiawan yang lain, dan cendekiawan ini walaupun tidak besar, dia bisa menjadi pelita untuk memajukan negara. Karena cendekiawan itu kalau dulu namanya Bujangga, itu adalah orang yang menjadi pelita masa depan. Pada saat itu kita mengenal ada dua cendekiawan yang sangat luar biasa di zaman Sriwijaya, yaitu Sakyakirti dan Dharmakirti. Mereka berdua ini di samping ahli agama Buddha tentunya pada saat itu, mereka adalah ahli-ahli perang, dan dia menjadi penasihat raja. Sehingga pada saat menaklukkan wilayah-wilayah di sekitarnya, maka peran cendekiawan itu sangat besar. Dan pada saat itu semua tata negara yang berdasarkan dari agama pada saat itu adalah Buddha, itu pusatnya ada di Sriwijaya. Nah, sehingga Cina yang sekarang menjadi besar itu belajarnya ke Sriwijaya dulu. Kita pernah dengar dulu ada yang namanya I Ching ya. Mereka adalah seorang pendeta Buddha yang ingin mempelajari agama Buddha. Nah, oleh sebab itu tentunya dari Cina ini harus menuju ke
India. Tetapi untuk menuju ke India kan tidak mungkin dia melewati daratan yang demikian panjang. Makanya dia melalui Sriwijaya ini yang waktu itu berpusat di Sumatera Selatan, ya, di Sungai Musi itu mereka datang. Dan untuk bisa mempelajari agama Buddha yang bagus, tentu dia harus tahu tentang tata bahasa, tentang bahasa-bahasa Sanskerta yang semuanya itu telah dikuasai oleh Sriwijaya. Oleh sebab itu Ijing datang ke Sriwijaya itu untuk belajar. Dan begitu tahu bahwa ada buku-buku penting tentang Buddha Mahayana yang bisa untuk mengatur negara, itu kemudian dia membawa murid-muridnya untuk menerjemahkan kitab-kitab agama Buddha. Oleh sebab itu di Cina sampai sekarang agama Buddhanya maju. Dan salah satu kemajuan Cina yang peradabannya sampai sekarang kita bisa lihat, bisa di Forbidden City, kemudian di Istana Musim Panas, di sana itu banyak patung-patung Buddha yang sangat luar biasa, dan ini menunjukkan bahwa peradaban yang tumbuh di Cina itu sesungguhnya juga dia belajar dari Sriwijaya. Ini yang harus kita ketahui. Jadi apa yang penting untuk masa sekarang? Yang penting bagaimana cendekiawan itu bisa lahir dan diberi situasi. Kalau cendekiawannya sudah ada, maka diperankanlah dia, sehingga konsep bernegara ini zaman sekarang, walaupun ini zaman demokrasi, bukan banyaknya suara, tetapi adalah banyaknya otak-otak yang cemerlang, yang semua itu ada di cendekiawan. Dengan demikian kita akan maju lebih cepat dengan adanya cendekiawan ini. Jadi mungkin Bapak setuju ya dengan kesimpulan dengan suatu negara itu akan maju bila ada pemimpinan yang bagus dan tetap mengingat sejarah masa lalu. Ya, jadi dua-duanya nggak bisa dipisahkan. Yang pertama adalah belajar pada masa lalu, terutama kejayaannya. Lalu yang kedua, bagaimana memberi situasi dan menumbuhkan cendekiawan untuk bisa mengabdi dan berpikir untuk kemajuan negara. Kita lihat sejarah kita, di mana satu kerajaan yang menjadi besar, di situ pasti ada pujangga. Jadi zaman Sriwijaya kita mengenal Sakyakirti dan Dharmakirti. Kemudian di Majapahit kita juga mengenal di sana Prapanca, ada ya kitab yang Negara Kertagama. Kemudian kita lihat zaman Erlangga juga ada Empu Kanwa. Kemudian di zamannya Jayabaya juga ada Empu Sedah dan Empu Panuluh. Sampai terakhir itu ada Rangga Warsito dan adanya Wangsakerta. Ini semua adalah tokoh-tokoh yang perlu kita hargai karena dia telah membentuk dan membangun sejarah Indonesia itu menjadi sangat cemerlang sejak masa lalu. Selanjutnya Pak, intisari dari pertanyaan saya yaitu dengan adanya isu Natuna ini bagaimana menurut Pak Masud? Begini. Dulu Natuna tenang-tenang saja, nggak pernah jadi masalah persengketaan seperti sekarang. Tapi setelah diketahui ternyata di bumi Natuna itu adalah mengandung kekayaan alam yang terpendam yang luar biasa. Peristiwa adalah minyak di luar ikatnya yang di laut itu yang dirayah oleh negara-negara sekitar kita. Dan saya sependapat dengan Menteri Kelautan dulu, Susi itu, bahwa sebaiknya ya ditangkap langsung tenggelamkan. Itu saya rasa kita menjaga kedaulatan kita dengan tegas tanpa ragu-ragu karena itu memang milik kita. Nah, kemudian kita melihat bahwa kejayaan yang pernah ada itu memang betul-betul nyata. Dan oleh sebab itu kejayaan itu tidak sekedar hanya kita punya negara yang kaya, ya, tidak hanya itu. Tapi ada ahli-ahli yang harus kita beri kesempatan untuk maju. Contohnya misalnya, bagaimana seni arsitektur pada saat itu juga sedemikian rupa. Bahkan dari Sriwijaya itu kemudian berkembang ke Jawa, sehingga mereka menjadi satu wangsa yang besar namanya Wangsa Sailendra. Sebagai Wangsa Sailendra yang sempat berkuasa hampir 200 tahun, bisa melahirkan satu bangunan yang spektakuler, yaitu Candi Borobudur, Kalasan, ya. Kemudian Candi Sewu, itu semua adalah candi Buddha zaman Sailendra. Nah, ini satu bukti bahwa ada peninggalan yang luar biasa yang sudah
hampir 1000 tahun ya, itu masih utuh dan ternyata ini menjadi keajaiban dunia. Ini adalah satu prestasi. Selanjutnya Pak Masud, saya ingin menanyakan pesan dan saran untuk generasi muda sekarang. Kepada generasi sekarang, kita harus bangga bahwa nenek moyang kita itu mempunyai sejarah kehebatan yang luar biasa. Bahkan ada lagu misalnya nenek moyangku adalah pelaut misalnya. Ini bisa terbukti di zaman Sriwijaya tadi. Nah, dengan kebesaran kita yang luar biasa tadi, berarti kita bisa menjadi negara yang besar. Dan kalau anak-anak kita mengenal sejarah dengan baik, maka dia akan tahu manusia hebat zaman dahulu yang telah membuat Indonesia sekarang ini punya peninggalan yang sangat hebat. Dan tentunya teknologi-teknologi yang kita kuasai saat itu sangat luar biasa. Misalnya kapal. Kapal itu kita bisa mengarungi samudra yang demikian luas. Kemudian arsitektur, bagaimana batu bisa dipahat sedemikian rupa dan tidak ada alat berat tetapi bisa menjadi sesuatu yang sangat monumental. Kemudian batik yang demikian panjang dari tahun itu sampai sekarang akan menjadikan di bidang pakaian pun kita sangat punya prestise yang sangat tinggi. Masih banyak prestasi-prestasi lain yang mestinya kita nggak usah mencari kemana-mana. Cukup saja kita memelihara dan memajukan apa yang pernah kita capai serta kemajuan sejarah masa lalu yang perlu kita banggakan. Pemirsa, demikian tadi bincang-bincang singkat kita dengan PNA Masud J. Adiningrat, narasumber kita. Mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Pemirsa, sampai ketemu dalam episode berikut yang lebih seru lagi terkait Nusantara. Terima kasih.